Sudah kompak, tapi sayang wajahnya masih kurang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdus salam ngejebur sumur. Kasihan. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan panjang umur. Amin. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Amin. Mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya. Amin. Mudah-mudahan Allah lunaskan hutangnya. Amin. Yang aminnya kenceng berarti banyak Hutang. tenaganya. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjut, biasanya ceramah di sini berapa menit? Banyak. Hah? 1 jam. Bapak buat saya ulangi khotbah. Biasanya durasi saya ceramah biasanya itu tergantung air minum yang ada di depan saya. Kasih Kalau di depan saya wedang bandrek, insya Allah 1 jam saya buat. Kalau yang ada di depan saya kopi tanker agak manis sedikit, biasanya setengah jam. Kalau yang ada di depan saya cuma air bening, saya kira mungkin 7 menit bisa tembus, Pak. Insya Allah. baik, gak usah lama-lama karena kita habis capek tadi. Ya, terawihnya berapa rakaat di sini? 20 menit. Alhamdulillah. Itu terawih yang paling sahih, terawih yang paling benar yaitu 20 rakaat. Wa qad ittafaqo, telah beriktifak, mufakat jumhurul ulama, semua ulama, 4 mazhab ulama beriktifak, sepakat bahwa terawih itu jumlahnya 20. Terserah mau ngamalinnya 8 ya monggo, mau ngamalinnya 10 ya silahkan. Yang benar adalah 20. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibi Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana fil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Wa qala aidan inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal. Al-ayah ay tamimil ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa qala du'a Allahumma barik lana Fi Rajab wa Allahumma barik lana wa balighna Ramadana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minal syahidin walhamdulillahi rabbil Alamin. Hadratul Mukarram Syekhul Masyayikh, guru kita semua, Bapak Kiai Haji Aziz yang kami muliakan. Beliau adalah guru saya, Bapak Ibu. Saya sangat dosa kalau niat saya ceramah di atas sini. Saya niatnya cuma pengen sowan tabarukan ngalap barokah sama beliau. Mudah-mudahan hadirnya saya kecipratan barokahnya. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati juga guru kita Ibu Hajah
yakni umi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan para ulama-ulama kita semoga senantiasa diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya, mudah-mudahan Allah sukseskan di setiap langkah perjuangannya. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa ulama saya dahulukan? Karena kata baginda Kanjeng Nabi Muhammad, man akromal ulama, siapa saja yang memuliakan ulama, faqad akromani, dia telah memuliakan aku. Wa man akromani, kata Nabi, siapa yang memuliakanku, faqad akromallah, dia telah memuliakan Allah. Wa man akramallah, siapa saja yang memuliakan Allah, dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga. Amin ya Rabbal. Maka ulama kita harus kita muliakan, insya Allah. Konon nasibnya ulama di akhir zaman Bapak Ibu sangat mengenaskan. Betul apa betul? Betul apa betul? Mengenas Pak. Saya aja jauh-jauh datang dari Tiban ke sini, datang gak dijemput, pulang juga gak bilang. Persis kayak apa Bu? Jelangkung. Memang kurang ajar orang ini. Alhamdulillah. Ya, nasib ulama, nasib ustadz, nasib guru ngaji pada akhir zaman kelak nanti akan tersisihkan. Padahal Kanjeng Nabi pernah mendawuhkan di dalam hadisnya bahwasanya laulal ulama, andai kata tidak ada ulama, lahalakal ummah, tentu umat ini pasti akan hancur. Naudzubillahi min dzalik. Maka mari kita muliakan ulama, mari kita hormati kiai, mari kita ta'zimi guru ngaji, sebab asbab mereka kita semua sampai saat ini masih bisa mendapatkan secercah harapan cahaya nurun min nurillah, yakni dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam takdim saya yang kedua saya sampaikan kepada Pak RW. Hadir Pak RW. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat sehat. Amin. Amin. Salam saya yang ketiga saya sampaikan pada Pak RT. Hadir Pak RT. Hadir. Alhamdulillah. Salam takdim saya pokoknya umum bagi kita semuanya, kepada seluruh para takmir masjid, para pengurus masjid, para jamaah masjid yang hadir pada malam hari ini, yang rame-rame masih semangat berduyun-duyun hadir di tempat yang kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah kakinya menjadi langkah kaki yang barokah. Amin. Ya Rabbal alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Rabbunal Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini sampai detik ini Allah masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan. Di luar sana banyak orang yang kuat tapi sayang nggak sempat untuk terawih. Betul atau betul? Betul. Di luar sana banyak yang pengen menyempatkan diri tapi badannya nggak kuat. Ada yang kena rematik, ada yang kena asam urat, ada yang sering kena kunang-kunang. Ada di sini orangnya. Maka ngajinya biasanya itu pada nyender. Biasanya. Tapi malam hari ini kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini Allah berikan sehat walafiat. Amin. Amin. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada paduka alam, yakni baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, betapa beruntung kita menjadi umat yang didoakan oleh baginda Kanjeng Nabi 2 bulan ke belakang. Doa yang Nabi ajarkan yang kita baca tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Sebab apa? Kanjeng Nabi 2 bulan sebelum datang Ramadan,
Nabi selalu melantunkan kalimat dan doa tersebut, dilanjutkan oleh para guru-guru ngaji, dilanjutkan oleh bapak imam, dilanjutkan oleh para ulama, kemudian kita amini, dan doa itu sedang diijabah pada malam hari ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang mampu membuat kita menjadi hambanya yang mampu mendapatkan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Amin. Singkat saja, pada malam hari ini mengenang, memperingati, ada yang namanya peringatan. Para pengurus punya inisiatif mengadakan peringatan. Itu judul bukan sembarang judul, tapi judul adalah karangan karya para ulama. Kenapa harus diadakan peringatan? Yang pertama, ada yang diingat-ingat. Yang kedua, ada yang diingatkan. Yang ketiga, ada yang punya ingatan. Yang pertama, kenapa harus diingat-ingat? Apa yang diingat-ingat pada malam hari ini adalah nuzulul Quran, yakni turunnya ayat suci Al-Quran. Kemudian siapa yang diingatkan? Kita sebagai umat Kanjeng Nabi yang memiliki titel al-insan makhalul khata wan nisyan. Manusia terkadang punya rasa dan sering memiliki rasa khilaf dan lupa, maka kita harus sering diingati. Kemudian yang ketiga, ada yang punya ingatan. Siapa? Alhamdulillah. Pokoknya sweat 2 jam. agak naik. 2 jam. 7 menit jadi 10 menit Pak. Insya Allah. Matur suwun. Lanjut, ada yang punya ingatan. Siapa? Panitia penyelenggara itu punya ingatan yang sangat luar biasa. Ini kalau nggak diadakan peringatan, jamaah bisa lupa dengan momentum nuzulul Quran. Kalau tidak diperingati, jamaah tidak akan kenal dengan histori dan sejarah yang sangat agung yang terjadi di bulan suci Ramadan. Kalau tidak diadakan, maka tidak akan tercipta majlis yang sangat indah dan barokah ini. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam salah satu hadisnya, man hadara majlisan ilmi, siapa yang hadir di majlis ilmi fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, maka Allah akan siapkan baginya tamla'u madinatan, satu kota yang mana kota ini diletakkan di dalam surganya Allah, tamla'u bi ni'matillah, yang dipenuhi dengan nikmat Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datangnya Bapak Ibu dari rumah ke sini duduk ingin memeriahkan nuzulul Quran. Insya Allah Allah bangunkan kota, bukan hanya perumahan, bukan hanya satu kecamatan, tapi kota di dalam surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Amin ya rabbal Alamin. Maka duduknya kita di majlis-majlis ilmu di bulan Ramadan, Masya Allah, sungguh besar pahalanya, sungguh besar apanya, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengawali malam nuzulul Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hendak menciptakan satu pemimpin di atas muka bumi ini yang bernama manusia, yang akan menjadi khalifatullah, menjadi khalifah, pemimpin yang mengolah alam dunia, yang mengolah muka bumi, yang menjadi pemimpin muka bumi ini, yakni manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memasrahkan satu amanah. Amanah apa yang dipasrahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna aradnal amanata, aku titipkan, aku asongkan, aku tawarkan satu amanah alas sama kepada langit. Kemudian Allah pasrahkan lagi amanah ini ke atas bumi. Langit menolak, bumi menolak. Kemudian Allah pasrahkan amanah ini ke lautan. Lautan bergejolak dan meminta ampun, tidak kuat untuk menerima amanah ini. Allah pasrahkan ke gunung, gunung yang sangat kokoh dengan berdiri tegak di atas muka bumi. Gunung pun bergetar. Mohon maaf ya Rabb,
hamba tidak mampu menerima amanah yang sangat mulia ini. Akhirnya Allah titipkan amanah ini di atas pundaknya manusia. Wa hamalaha al-insan, Allah titipkan amanah ini di atas pundak manusia. Amanah apa? Amanah din, yakni amanah agama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para ulama ahli tauhid menyimpulkan bahwasanya amanah ini merupakan wad'un ilahiyun sya'ikun lidawil umbuli salimatin bikhtiyarihimul mahmudatin ila ma yasluhu ma'asyahum wa ma'asyahum. Amanah ini merupakan wad'un ilahiyun, titipan dari Gusti Allah yang dititipkan kepada siapa? Sa'ikun lidawil umbuli salimatin. Allah titipkan kepada makhluknya yang memiliki akal yang sangat salim, akal yang sangat sempurna. Siapa dia? Dia adalah manusia. Tujuannya apa? Ila ma yasluhu ma'adahum wa ma'asahum, agar mereka bisa menjalani hidup dan kehidupannya di dunia, bisa hidup dengan baik. Wa ma'asahum, kehidupannya di dunia diatur dengan aturan yang baik. Kemudian ma'ad yaumil ma'ad, dia kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang disebut syariat agama yang mulia. Allah Subhanahu wa taala titipkan di atas pundak kita semua. Semenjak kita akil dan balik, maka amanah itu sudah kita terima. Setelah amanah itu kita terima, maka Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Tambah 5 menit lagi, 20 menit insya Allah. Biasanya kopi ini mantapnya apa? Temen-temen Pak? Pisang goreng. Samsu biasanya. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Amanah ini belum sempurna ketika Allah titipkan syariatuddin tanpa ada buku panduan, buku pedoman, yakni yang bisa dijadikan rujukan agar kita enggak sesat dalam beragama, agar kita enggak nyasar ketika kita beragama. Banyak agama-agama yang lain tetapi nyasar mereka, sesat mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk merapikan kehidupan manusia, maka Allah turunkan satu buku panduan, buku pedoman yang disebut ayat suci Al-Quran. Maka singkat cerita, Allah turunkan Al-Quran min lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kau ambil Al-Quran dari lauhil mahfuz, secara sekaligus kau boyong Al-Quran ini, terus engkau transitkan di langit pertama yang namanya Baitul Izzah, yakni rumah yang sangat agung ada di langit pertama namanya Baitul Izzah, tempat didokumenkannya ayat suci Al-Quran, yang mana dari lauhil mahfuz Allah sekaligus. Kemudian setelah di Baitul Izzah, Allah turunkan itu sesuai dengan wahyu yang akan diturunkan sesuai dengan kejadian yang dialami oleh baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran ini turun ahyanan sewaktu-waktu, satu waktu demi waktu, satu masa demi masa, sesuai apa yang Kanjeng Nabi Muhammad alami. Pada saat itu Kanjeng Nabi sangat bingung menghadapi umatnya, Bapak Ibu. Orang Quraisy pada saat itu kalbahaim, semuanya seperti hewan yang sangat buas, tidak ada hukum di dalamnya, tidak ada peraturan yang bisa menguntungkan satu sama lain. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, siapa yang kuat dia yang menjadi raja. Bahkan mohon maaf, para wanita pada saat itu tidak ada harganya sama sekali. Na'udzubillah. Maka datang ayat suci Al-Quran, kemudian dikolaborasi dengan hadis sunnah baginda Kanjeng Nabi Muhammad agar apa? Mengangkat derajat manusia, khususnya golongan perempuan, sehingga Rasulullah yang pertama kali memperbaiki akhlak mengeluarkan salah satu sabdanya,
Sesungguhnya orang yang paling harus kita hormati yang pertama kali ummuka summa abika, yakni derajat wanita pada saat itu diangkat oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bingung pada saat itu sehingga Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam punya satu inisiatif ketika bingung, ketika beliau galau, ketika beliau gundah pikiran umatnya yang sangat berantakan pada saat itu, diajak beriman gak mau iman, diajak bertauhid gak mau bertauhid, diajak ibadah jauh dari ibadah. Akhirnya Kanjeng Nabi bertahanus di dalam satu tempat namanya Gua Hira. Rasulullah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah saya satu buku pedoman, satu panduan yang mana panduan ini mampu membereskan umat, mampu mengislahkan umat sehingga umat ini menjadi rahmatan lil alamin, semuanya menjadi umat yang dipenuhi dengan kasih sayang. Maka Rasulullah SAW terlelap tidur di dalam munajatnya. Kanjeng Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Turunlah wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama. Nabi kaget, Nabi Khari, apa yang harus saya baca wahai Jibril, sedangkan saya belum diperintahkan untuk baca dan menulis. Sehingga Nabi pada saat itu masih memiliki gelar Nabiyil Ummi, belum diperintah baca dan belum diperintah menulis. Bukan berarti nggak bisa baca dan tulis, tetapi Kanjeng Nabi belum diperintah baca dan belum diperintah untuk menulis. Apa sebab? Nanti takut Al-Quran ini bisa diklaim oleh orang-orang Quraisy bahwa Quran itu adalah karangan tulisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah belum diperintah untuk baca dan tulis. Rasulullah mengatakan, Ana biqari wa Jibril, apa yang harus saya baca, apa yang harus saya lakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dituntun kembali oleh malaikat Jibril sehingga Kanjeng Nabi Muhammad mempunyai satu ilmu, allamal insan ma lam ya'lam. Kanjeng Nabi akhirnya punya ilmu. Intinya nuzulul Quran adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar mari kita kembali kepada ilmu. Ilmu ada di mana? Ada di para alim ulama. Jarbot yang mengatakan mari kita kembali Al-Quran itu bukan sekonyong-konyong langsung kepada Quran. Kita lari kemana? Lari kepada ahli Quran. Siapa ahli Quran? Para alim ulama. Sekarang kan jargonnya keren-keren. Kembali Al-Quran dan ke Sunnah. Padahal dia nggak ngerti Quran dan nggak ngerti Sunnah, gak mau ngaji sama kiai, gak mau ngaji pada ulama, gak mau hadir ke majelis taklim, pengennya langsung bersumber dari Quran dan Sunnah. Ini bisa jadi kalau dia tidak mampu untuk menjelaskan otaknya terhadap ayat suci Al-Quran yang tidak akan mensyafaati, bahkan bisa jadi sesat menyesatkan. Alhamdulillah ini. Maka nuzulul Quran adalah ajakan kita yang pertama kali adalah mari kita dekati ulama. Di akhir zaman kelak ulama ya seperti tadi nasibnya Bapak Ibu, sangat terasingkan. Maka Rasulullah pantas pernah memprediksi di dalam hadisnya, sayati ala ummati zamanun, akan datang satu zaman kepada umatku yafiruna ulama, mereka akan jauh lari dari ulama. Disuruh ngaji, pengajian sepi. Disuruh wiridan pada bubar. Disuruh ke majelis taklim, tunggu menunya apa. Dek Putri sini. Maka ini adalah zaman yang sedang dialami. Kak Bibah kata Umi masuk ke masjid ngaji. Jangan main. Maka tidak heran Allah akan timpakan beberapa macam musibah di antara. Kata Umi sini masuk lagi masjid ya. Allah akan angkat berkata min kasbihim, berkah rizkinya Allah akan cabut, gajinya di atas UMK, tetapi hidupnya masih gak tenang. Betul atau betul? Betul.
kerjaannya di kantor, tapi kerjaannya tidak membuat ketenangan di dalam dirinya. Kemudian sawahnya luas, gedungnya tinggi, usahanya banyak, tetapi gak dapat ketenangan dari sebab Allah cabut keberkahannya gara-gara dia jauh kepada ulama. Maka malam hari ini kita punya ulama, Bapak Kiai kita, guru saya, guru kita semua. Mari kita dekati, minimal menjelang Lebaran dia ditanya merek sarungnya. Jangan Pak Ustaz. Merek sarungnya. Tanya doang. Sarung yang agak keren itu apa mereknya? BHS. BHS, kok wadidaw. Wadidaw itu nggak keren. BHS, Pak. Jadi ditanya Pak Imamnya. Pak Imam, sarungnya jangan itu terus. Saat ini yang mau Lebaran, tak berikan saya baju. Saya akan niat untuk membuat Ramadan kali ini lebih barokah, agar rezeki saya lebih barokah, maka saya berikan pakaian. Nanti masuk lagi ya. Bibah ajak sini Bibah. Maka itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, gara-gara manusia jauh dari ulama, maka dia akan ditimpa musibah yang kedua. Apa yang kedua? Mereka akan kebingungan di dalam menjalani hidup dan kehidupan, karena dia tidak punya imam, dia tidak punya pedoman, dia tidak punya pemimpin yang memimpin dengan besok sekolah ya. Yang terakhir, besok taraweh lagi ya. Orang tersebut ya khurujuna minad dunya bi ghairi iman, mereka akan keluar dari dunia ini wafat, mati, meninggal dunia tidak membawa keimanan. Nauzubillah min dzalik. Maka nuzul Quran mengajarkan kita kembali yuk kepada para alim ulama, belajar ngaji. Gak usah tinggi-tinggi, ngaji Quran saja dulu Pak. Masya Allah, Quran itu sangatlah hebat, Quran sangatlah penting, sehingga anak-anak yang kita didik, yang Ibu Hajah didik di TPG ini, Pak Haji mendidiknya, Pak Kiai Haji mendidik anak-anak kita, itu adalah modal yang sangat penting bagi kita semua. Dari dasar mereka sudah dibekali Al-Quran. Sebelum baca Al-Quran, belajar dulu tajwidnya. Masya Allah, kalau kita dikaji dari tajwidnya, saya sering ngaji sama Bu Hajar Luis. Beliau kan sering live ya Bu ya. Sekarang juga lagi live. Iya Pak Ustaz. Saya sering ngaji sama beliau, live streaming. Kalau ngaji Masya Allah luar biasa. Astagfirullahaladzim. Ngajarin anak-anak kita Bapak Ibu. Walau bil tajwidi hakmun lazimun malam yujawidil Qur'ana azimun. Ngaji Tajwid itu wajib hukumnya, baca Quran tanpa tajwid itu dosa. Kembali ke Quran nggak pakai tajwid tetap dosa, bacanya berantakan. Maka ayo samperin para ulama, para guru ngaji. Bahkan di dalam tajwid dulu saya pernah ngaji di musola sama kiai, yang kiainya nggak begitu tenar di YouTube, tetapi Masya Allah barokahnya luar biasa. Kiai ngajarin tajwid itu dengan ikhlas karena Allah, dengan dipenuhi makna yang sangat dalam, ya. Dengan kitab tajwidnya yang sangat apik, yang sangat rapi. Ada satu pesan di dalam huruf ifa, yakni Bimsum masil rohman tafuz diftani'am Da'su adhon nisur syarifan lil kiram. Bimsum masil, wahai anak-anakku, tip, berbuat baiklah kamu kepada siapa saja. Summasil, sambungkan silaturahmi. Summasil rohman, sambungkan tali silaturahmi kamu kepada siapa saja, khususnya kepada para alim ulama. Maka apa jaminannya? Tafus, engkau akan bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Zani'am daksu adhoni, ketika engkau menjumpai orang yang memiliki nikmat rezeki yang banyak, daksu adhoni, tinggalkan suudzon, tinggalkan perasaan yang buruk olehmu. Dia dapat nikmat itu adalah karunia dari Allah. Jangan terima tetangga kebeli AC, dia yang kepanasan. Tetangga beli mobil, kok dia yang kejang-kejang. Jangan.
dan su'al dhanni zur syarifan lil kiram. Yang terakhir zur syarifan, kunjungi selalu orang-orang syarif, orang-orang yang mulia, yang memuliakan agama, yang memuliakan kitab Allah, yang menjadi ahlul Quran. Ini adalah pesan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekali lagi momentum nuzulul Quran bukan hanya kita kembali kepada Al-Quran, kita datangi dulu ahli Quran yang ngajar anak-anak kita alif batasa, yang ngajarin anak-anak kita usolli fardhu subhi, yang ngajarin anak-anak kita nawaitul wudu'a, yang ngajarin anak-anak kita nawaitul shauma ghadin. Itulah ahli-ahli Quran, yakni ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan momentum nuzulul Quran menjadi salah satu tempat balik kita untuk kembali lagi mengaji. Di sini semuanya bapak-bapaknya sudah hatam Pak tadarusnya. Hatam. Lila. Sudah hatam Bu. Sudah. Berapa kali Bu? 1 kali. Alhamdulillah, wis pokoknya beres lah. Ya. Jangan ini mah semakin mepet mau habis Ramadan, bukan Al-Quran yang dibuka, emak-emaknya malah sering buka sibuk buka ini Shopee, tidak Bu ya? Mukena mana yang bagus untuk hari raya, kemudian baju mana gamis yang keren untuk hari raya, kemudian sudah bingung mikirin isi toples, betul apa betul Bu? Betul. Mau diisi apa toplesnya? Apakah kue nastar, apa cuma pongguan yang isinya rengginang? Bapak-bapaknya sudah sibuk melihat rumah, catnya sudah melupas semuanya, kendaraannya sudah pengen ganti semua. Padahal Ramadan didoakan oleh Nabi dari 2 bulan yang lalu agar kita mendapatkan barokahnya Ramadan. Tujuan Ramadan tiada lain adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Bahkan dalam satu keterangan, laisal id bima labisal jadi, tidak dikatakan lebaran, bukan dikatakan lebaran dengan baju yang baru gemerlap mewah tiada taranya. Laisal id bima labisal jadi, walakin al-id bi ta'atin tajid, tetapi dengan ketaatan yang semakin bertambah. Selesai Ramadan kita masih tetap sholat jamaah. Selesai Ramadan kita masih sering tadarus Al-Quran. Selesai Ramadan kita masih sering menderma makanan, Jumat berkah, ngasih makan bagi orang yang buka puasa. Itulah ajaran-ajaran Ramadan yang sangat mulia. Mari momentum nuzulul Quran, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manusia-manusia yang diberkahi oleh Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Air kopi sudah mulai dingin dan sejuk. Saya tidak tega untuk membiarkannya. Maka cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang benar datang dari Gusti Allah, yang salah datang dari kebutuhan diri pribadi saya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua tetap barokah di bulan suci Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan Allah sehatkan. Amin ya Allah. Yang sedang susah mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Amin ya Allah. Yang sudah wafat orang tua kita, kedua orang tua kita, mudah-mudahan di alam barzahnya Allah terangi kuburnya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ulama kita menjadi ulama yang senantiasa barokah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اجعلنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لنا أمين اللهم بارك لنا وبارك أمورنا من أمور الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير بفضلك يا مجيب السائلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا. Terima kasih Pak Jid. Zina wa'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Wi mau nanya, Wi ngaji sama